Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di masjid ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Seperti kita ketahui bahwa Allah menciptakan anggota badan kita dengan fungsi dan tugas khusus. Seperti mata Allah ciptakan untuk melihat, telinga Allah ciptakan untuk mendengar, mulut Allah ciptakan untuk berbicara. Adapun anggota tubuh kita apabila tidak bisa digunakan atau rusak, berarti anggota tubuh kita sedang mengalami sakit. Demikian pula halnya dengan hati kita. Hati yang sakit akan terlihat dari ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu di mana fungsi hati adalah untuk mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dan memahami ayat-ayat Allah. Maka apabila hati kita lebih mementingkan selain Allah, itu tandanya hati kita sedang sakit atau rusak. Sungguh sudah menjadi fitrah manusia, apabila ia ditimpa suatu penyakit, maka ia akan berusaha untuk mencari obatnya agar penyakitnya bisa segera sembuh. Namun ada suatu penyakit, bahkan penyakit ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Penyakit apakah yang dimaksud? Yaitu penyakit hati. Orang akan merasa sakit kalau penyakitnya bisa dirasakan dan kelihatan seperti penyakit jasmani. Namun tatkala ditimpa penyakit hati, kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Lalu apa saja penyebab penyakit hati ini? Yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Orang yang terkena penyakit ini, ia akan mengalami dan menjalani hidup di dunia ini dengan iman dan akidah yang cacat. Hatinya akan selalu sakit. Semua yang dilakukannya hanya nafsu belaka. Dia tidak akan mengenal agama Islam ini dengan baik. Sebaliknya, dia akan merasakan kesedihan, perasaan takut, dan kehancuran. Bahkan Allah menyifati orang yang melakukan syirik ini lebih rendah daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tiada lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya.
Quran surat Al-Furqan ayat 44. Sebab penyakit hati yang kedua yaitu perbuatan maksiat yang dilakukan terus-menerus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemaksiatan sudah bertumpuk dalam hati seseorang, maka dia akan menghalangi pandangan hatinya sehingga dia tidak dapat melihat, menyadari dan memahami serta berpikir tentang ayat-ayat Allah. Jika maksiat telah berkumpul dalam hatinya, maka dia akan mencengkramnya sehingga hatinya tidak menyenangi kebaikan dan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebab penyakit hati yang ketiga yaitu kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan telah dekat kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 97. Masyarul muslimin, orang yang lengah atau lalai diibaratkan seperti orang yang masuk masjid, lalu setan menekannya sehingga orang tersebut tidak berzikir kepada Allah sedikit pun. Seperti orang yang datang ke majelis taklim, dia malah tertidur atau memikirkan hal-hal dunia sehingga ia tidak dapat memahami isi dari kajian tersebut. Sebab penyakit hati yang keempat yaitu berpaling dari mempelajari ilmu agama. Pada zaman sekarang ini kita sering mendapati orang lebih paham ilmu dunia daripada ilmu agama. Bahkan masalah-masalah ringan dalam hal agama pun mereka tidak memahaminya. Jangankan anak-anak muda, bahkan orang tua pun gak mau untuk mencari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tusna." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku adalah seorang yang melihat?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya."
Demikian pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran surat Toha ayat 124 sampai 126.